Halo, saya Feren Muhammad, mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman linier mengenai masalah COVID-19 dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Dengan masalah, sebuah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Kai memiliki 1.000 tenaga medis dan di rumah sakit itu dapat merawat pasien positif dan PDP. Setiap pasien positif membutuhkan 2 orang tenaga medis, sedangkan PDP membutuhkan 1 orang tenaga medis. Jika setiap pasien positif harus membayar Rp600.000 dan PDP harus membayar Rp400.000, berapakah jumlah pasien positif dan PDP yang harus dirawat rumah sakit tersebut untuk memaksimalkan pendapatannya jika kapasitas rumah sakit menampung pasien COVID-19 adalah 550 orang. Berikut adalah model program liniernya. Dengan model matematika, fungsi kendala 2x ditambah y kurang dari sama dengan 1000, x ditambah y kurang dari sama dengan 550, x dan y lebih besar dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan, z sama dengan 600.000x dan 400.000y ditambah 400.000y. Nah, dalam video ini kita akan menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode grafik. Kita akan menggambar grafik fungsi kendala dengan kita mencari x dan y dari masing-masing persamaan. Persamaan yang pertama itu 2x ditambah y sama dengan 1000. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 1000. Dan jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 500. Untuk persamaan yang kedua, x ditambah y sama dengan 550. Untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 550. Untuk y sama dengan 0, x sama dengan 550. Berikut adalah grafik dengan bidang ABCD sebagai daerah penyelesaiannya. Nah, dalam metode grafik ini ada 2 metode. Yang pertama, titik sudut atau pojok. Nah, dari daerah hasil di atas, maka titik pojoknya adalah titik A 0,0, B 500,0, C belum diketahui, dan D 0,550. Nah, untuk mencari titik C, maka kita cari titik potong antara kedua fungsi kendala di atas. Kita eliminasi y, sehingga kita mendapat x sama dengan 450. Lalu kita substitusikan x sama dengan 450 ke dalam salah satu persamaan di atas, sehingga didapat y sama dengan 100. Jadi titik C adalah 450,100. Nah, kita akan uji setiap titik pojok dengan fungsi tujuan z sama dengan 600.000x ditambah 400.000y. Untuk setiap titik A kita mendapat z sama dengan 0, titik B kita mendapat z sama dengan 300 juta, titik C kita mendapat z sama dengan 310 juta, dan untuk titik D kita mendapat z sama dengan 220 juta. Nah, kita bisa lihat bahwa pada titik C, z memiliki nilai yang paling maksimum, yaitu 310 juta. Nah, yang kedua, garis lidik. Nah, fungsi tujuan adalah z sama dengan 600.000x
ditambah 400.000 Y. Untuk menentukan garis selidik, kita buat persamaan fungsi tujuan menjadi 600.000 X ditambah 400.000 Y sama dengan K. Dengan K adalah skalar. K sama dengan A dikali B sama dengan 600.000 dikali 400.000 sama dengan 240 miliar. Nah, karena K terlalu besar, maka kita pilih K sama dengan 240 juta. Sehingga persamaannya menjadi 600.000 X ditambah 400.000 Y sama dengan 240 juta. Nah, kita juga dapat menyederhanakannya menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 2.400. Nah, setelah itu kita gambar garis selidiknya. Nah, garis selidik 6X ditambah 4Y sama dengan 2.400 digeser ke arah di mana fungsi tujuan menjadi maksimum, yaitu ke arah kanan atau atas menjauhi titik pangkal. Setelah digeser, maka didapatkan sebuah titik di daerah penyelesaian yang dilalui garis selidik tersebut. Jika titik itu adalah koordinat C, yaitu 450,100. Karena itu titik C adalah titik yang membuat fungsi tujuan menjadi maksimum. Nah, kita substitusikan titik C 450,100 ke fungsi tujuan. Maka Z sama dengan F 450,100 sama dengan 600.000 dikali 450 ditambah 400.000 dikali 100 sama dengan 270 juta ditambah 40 juta sama dengan 310 juta. Nah, berikutnya kita menggunakan metode simplex. Nah, kita akan memaksimumkan Z sama dengan 600.000 X ditambah 400.000 Y. Dengan kendala 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 1000, X ditambah Y kurang dari sama dengan 550. X dan Y lebih besar sama dengan 0. Bentuk kanonik yaitu max Z sama dengan 600.000 X ditambah 400.000 Y ditambah 0 ditambah 0 sehingga menjadi 2X ditambah Y tambah S1 sama dengan 1000, X tambah Y tambah S2 sama dengan 550, X, Y, S1 dan S2 lebih besar sama dengan 0. Dan Z kurang 600.000 X kurang 400.000 Y tambah 0 S1 tambah 0 S2 menjadi sama dengan 0. Nah, kita membawa persamaan tadi ke dalam bentuk tabel sehingga seperti pada gambar. Kita akan mencari variabel yang akan masuk basis dengan cara kita melihat di baris Z, yaitu nilai yang paling kecil. Kita bisa lihat ada di kolom X, yaitu min 600.000. Sehingga kita akan mencari variabel yang akan keluar basis dan kita mendapatkan yaitu di baris E1, yaitu rasionya 500. Sehingga X masuk dan E1 keluar. Nah, kita masuk pada iterasi yang pertama, yaitu kita mengganti S1 dengan X baris baru X sama dengan baris S1 kali 1/2.
sehingga baris S1 menjadi 0, 1, 1/2, 1/2, 0, 500. Kemudian yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 600.000 dikali baris baru X, sehingga baris Z menjadi 1, 0, min 100.000, 300.000, 0, 300 juta. Yang ketiga, baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang baris baru X, sehingga baris S2 menjadi 0, 0, 1/2, min 1/2, 1, 50. Karena kita melihat di baris Z masih terdapat nilai min, maka kita akan, dan nilai min itu terdapat pada kolom variabel Y, sehingga kita akan menjadikan Y sebagai variabel masuk basis, dan kita memperoleh dari rasionya S2 rasionya sama dengan 100, itu nilai minimum, sehingga S2 adalah variabel yang akan keluar basis. Nah, pertama kita mengganti S2 pada kolom basis dengan Y. Baris baru Y sama dengan baris S2 dikali dengan 2, sehingga baris baru Y menjadi 0, 0, 1, min 1, 2, 100. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi dengan min 100.000 dikali baris baru Y, sehingga baris Z menjadi 1, 0, 0, 200.000, 200.000, 310 juta. Nah, yang ketiga, baris baru X sama dengan baris Z dikurangi min 1/2 dikali baris baru Y, sehingga baris baru X menjadi 0, 1, 0, 1, min 1, 450. Nah, dari iterasi pertama dan kedua, kita memperoleh hasil sebagai tabel yang ada di bawah ini. Sehingga kita mendapat X sama dengan 450 dan Y sama dengan 100 dengan variabel slang S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Kesimpulan, jadi jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit rujukan tersebut adalah 550 dengan 450 orang pasien positif dan 100 orang PDP. Dan pendapatan terbesar yang dapat diperoleh oleh rumah sakit adalah 310 juta rupiah. Sekian video dari saya. Terima kasih.